sih teman-teman, cuma pengen seperti itu. Nah, kita ada materinya untuk digital ini teman-teman, insya Allah kita akan adakan juga setiap Rabu malam ya. Bagi teman-teman yang pengen belajar untuk, saya pengen mengenalkan ini dulu ya sebelum kita membahas tentang materi kita ya, tentang modul-modul tentang digital ini. Kita akan belajar tentang personal branding ya, kemudian belajar tentang otomatisasi bisnis, kemudian kita belajar tentang copywriting ya, copywriting dan ChatGPT ya, yang terbaru kita ini harus update ya, ya hal-hal yang seperti itu teman-teman. Kemudian kita juga akan belajar tentang lead magnet, bagaimana cara membuat lead magnet. Lead magnet itu adalah eh, apa ya? Bagaimana caranya orang itu kena lead itu dipimpin magnet itu melekat. Jadi dipimpin sampai melekat gitu ya. Jadi kita tidak langsung jualan karena kalau kemudian di dalam bisnis apapun kalau langsung jualan itu biasanya tidak efektif gitu ya. Orang itu tidak langsung beli. Hingga kemudian kita perlu untuk mengadakan lead magnet. Ya, ini juga bisa diberlakukan untuk teman-teman yang sedang bisnis yang lain. Kalau misalnya bisnis offline, gimana strateginya, bagaimana caranya, begitu. Kemudian setelah itu kita mendatangkan traffic, mendatangkan pengunjung. Ya, tentu dengan ini ya, dengan teori lead magnet ini kemudian mendatangkan pengunjung. Dan kita mungkin akan memerlukan beberapa tool digital dan kita akan belajar di sana. Jadi ada beberapa tema itu ya, dan ini bisa bertambah insya Allah ya, dengan harapan bahwa nanti apabila teman-teman belajar tentang digital itu paling tidak itu akan mendapatkan tambahan rezeki atau income ya kurang lebih sekitar 50.000 sampai 1 juta per hari itu insya Allah ya, mudah-mudahan ya, dari bisnisnya teman-teman atau dari kuadran bisnis ya. Jadi silakan nanti dipelajari gitu, dan ini pembelajaran kita free ya. Mungkin di awal pertama, di bulan pertama teman-teman akan kok nggak ngefek ya? Ya karena mungkin perlu adaptasi, perlu praktek gitu ya. Karena di sini kita perlu praktek teman-teman. Kemudian bulan kedua juga mungkin sudah meningkat dan seterusnya ya. Karena memang butuh proses. Kami berharap dengan begitu ya untuk mendapatkan penghasilan yang antara 50 sampai 1 juta dalam waktu 1 hari itu teman-teman bisa praktek ya, learning by doing. Ya, prakteknya itu dengan dilaksanakan itu ya, langsung diamalkan. Kemudian praktis, change, ya. Kemudian kalau bisa nanti jadi member kita dan fokus gitu. Karena kalau tidak fokus ya nanti akhirnya eh, bengkalai ya kemana-mana akhirnya begitu. Nah, itu teman-teman sebelum kita membahas tentang bisnis kita pada malam hari ini atau tema kita pada malam hari ini ya, kita ada beberapa informasi dari praktek digital kita. Jadi ikhtiar bumi kita bagian dari membuka semua pintu rezeki ya, maka kemudian kami berikhtiarnya seperti itu. Jadi membuka pintu rezeki itu seperti apa yang kemudian dilakukan oleh Bunda Hajar ya, di Bukit Bakah ya, ketika kemudian ditinggalkan oleh Ibrahim, dari Nabiullah Ibrahim ketika kemudian meninggalkan beliau di Bukit Bekah, itu yang dilakukan oleh Ibunda Hajar adalah membuka pintu rezeki. Dan di era digital kali ini kita pintu rezekinya adalah dibuka dengan cara digital. Bagi teman-teman yang pengen join, yang pengen gabung di kesempatan apa namanya untuk belajar digitalnya, teman-teman bisa join di link itu ya, yang sudah kita bagikan di chat. Ya, silakan join ke sana. Nanti informasi-informasi tentang seputar digital akan kita update di situ. Ya, akan kita update di situ. Ini Mas Agus sama Mas Opo ini belum connect audionya. Jadi mohon dikonekkan dulu. Mas Agus ini ada 2 ternyata. Masya Allah. Ada 2. Mas Agus sama yang satunya tadi siapa? Ini Mas Agus. Satunya belum connect audionya. Silakan dikonekkan dulu. Mas Agus. Kak Agus. Oh ya, Kak Agus. Silakan dikonekkan audionya. Bentar ya teman-teman.
kasihan kadang itu kalau kemudian sudah ikut Zoom tetapi malah koneksi audionya itu tidak diklik, itu kan kasihan, dia sudah menghabiskan beliau menghabiskan beberapa kuota ya kan. Dan Oppo Oppo CHP 2483, silakan dikonekkan dulu audionya nanti biar mendengar suara kami. Gimana, sudah ada join? Saya tidak ngecek, mudah-mudahan ada ya. Baik, kita lanjutkan. Ya, tema kita pada malam hari ini ngobrol-ngobrol agak serius ini. Sebentar. Nah, teman-teman. Saya Bu Alis dari Bandung. Nggih, Bu Alis. Salam kenal, Bu Alis. Nggih, saya dari Banjarbaru. Ya, Banjarbaru, ibu kota Kalimantan Selatan yang baru. Jadi pindah dari Banjarmasin ke Banjarbaru. Ya, baik. Ini tema kita, kawan-kawan. Sebentar saya berbesar. Ya. Nah, breaking news atau tema kita pada malam hari ini adalah ini, ya. Eh, sedang marak ya bisnis online yang berbau ribawi. Jadi modus operandi mereka itu ternyata dimulai dari lunas hutang, kawan-kawan. Jadi mereka itu membuat baik di TikTok kemudian di Telegram itu kayak semacam seminar online gitu ya, seminar online kayak kita juga ya. Kemudian mereka menampung orang-orang yang gagal bayar gitu ya. Tapi ujungnya nanti ujung-ujungnya juga mereka akhirnya eh, melakukan, ada beberapa tipe ya. Nanti kita coba untuk bahas ya di beberapa ciri-cirinya. Tapi paling tidak mereka itu akan akan melakukan diantaranya dimulainya dari seperti itu, kawan-kawan. Baik Pak Anton, saya jawab dulu pertanyaan Pak Anton. Maaf Pak Ustadz, nanti untuk akses modul langitnya gratis atau berbayar? Kalau materinya kita juga dengan Zoom, jadi insya Allah besok kita ngadakan Zoom, nanti ter, dikembalikan ke panjenengan. Apakah panjenengan mau ikut yang berbayar atau enggak? Tapi paling tidak ada gambaran, oh caranya menggunakannya seperti itu, begitu. Tapi kalau misalkan enggak berbayar atau sudah punya toolnya, sudah punya alatnya, ya enggak apa-apa, gitu. Tapi paling tidak kita sharing-sharing atau praktek di dalam kuadran bisnis, begitu ya. Jadi ini lagi marak teman-teman karena sebagian dari sebagian dari leader kita di kuadran bisnis itu ada juga yang ke sana. Dan biasa kalau di WA itu ada penculikan-penculikan kan. Kecuali kalau kemudian nomor HP-nya kawan-kawan disetting untuk tidak diculik, maka kemudian mereka tidak akan masukkan ke grup. Begitu. Nah, kalau kemudian kita perhatikan ya, sebentar teman-teman, ini tampilannya kok begini. Sebentar, sebentar. Tampilannya kok lain. Sebentar, teman-teman. Jadi kalau kemudian kita pelajari ya dari bisnis tren, dari masa ke masa itu paling tidak kita akan belajar sebuah jalan menuju kaya raya, berkah berlimpah, gitu ya. Tentu ketika kemudian kita mengetahui pola-polanya, ya mau nggak kira-kira teman-teman belajar tentang ini? Kalau asli saya asli Jawa, ya, jadi saya termasuk Jarwo, Jarwo dari Banjar, ya istrinya kebalik. Saya dari Jawa, istrinya orang Banjar, jadi Banjar Jowo. Masalah. Nah,
ini ada satu pola sebelum kemudian kita membahas tentang bisnis tadi ya, kawan-kawan ya. Eh, ada beberapa tren, ya. Trennya mungkin sudah pernah dialami dan sebagian juga pernah kami alami. Saya sebagai sebagai orang mungkin termasuk tua kali ya, tua sehingga kemudian apa namanya? Oh iya ya pernah ya merasakan seperti itu gitu ya. Nah, Bapak Ibu teman-teman, kalau kemudian kita buka-buka dari sejarah ya, sejarah ilmu bisnis ya, maka kita akan ketemu dengan era yang pertama adalah era agraris. Era agraris ini adalah eranya peternakan. Jadi orang kaya pada waktu itu adalah orang yang punya peternakan atau ternak, kemudian pertanian. Jadi profesi inilah profesi yang paling ngetren di saat itu atau perkebunan ya. Jadi yang kaya itu adalah mereka yang menguasai tiga ini, peternakan, pertanian, dan perkebunan. Maka di zaman itu banyak sekali ya terjadi penjajahan ya, penjajahan Belanda. Itu di antaranya yang ditargetkan adalah rempah-rempah di tanah ya, tanah Indonesia, di Nusantara ini gitu ya. Nah, orang kaya pada waktu itu ketika menikah biayanya itu pakai hasil bumi. Jadi mas kawinnya itu hasil ternaknya, ya kambingnya, sapinya gitu ya. Bahkan kemudian ya hasil perkebunannya. Orang kaya di zaman itu adalah mereka yang punya sawah, ternakan, tanah yang luas ya, dan lain-lain gitu ya. Makanya kemudian pada zaman itu saya ingat betul ya, kakek kemudian paman ya, Pakde itu banyak rata-rata adalah petani. Di mana kadang petani itu tanahnya itu banyak, perkebunannya itu banyak. Kebunnya ada di sini, sini, sini gitu ya. Bahkan beliau itu tidak jarang hampir memiliki itu ya sekitar 5 sampai 10 perkebunan begitu. Masya Allah, kaya-kaya. Di zaman saya sekarang itu jarang. Seperti kami di umuran beliau itu seperti beliau-beliau itu. Jarang yang saat ini punya sawah yang banyak gitu ya. Bahkan kalaupun ada itu dijual oleh anak-anaknya gitu. Dan ini saya masih merasakan betul ketika kemudian di kampung saya ketika zaman itu orang jualan cengkeh itu bisa beli mobil, Masya Allah. Jadi bisa beli mobil teman-teman. Dan orang di saat itu tidak punya, ya apabila pengen kaya, itu kalau misalnya mereka tidak punya kekuatan agraris, itu tidak mudah untuk menggantikan gitu ya, kedudukan mereka. Tidak punya skill pertanian, itu juga tidak mudah untuk menjadi orang kaya. Tidak punya skill peternakan, mereka juga tidak mudah untuk kaya. Dan dunia saat itu sangat vertikal. Maksudnya sangat vertikal itu adalah naik ke atas bawah, begitu ya. Atas bawah, hubungannya itu adalah atas bawah. Maksudnya apa? Informasi itu datangnya dari atas, kemudian turun ke bawah. Informasi itu datangnya dari iklan, kemudian masuk ke dalam televisi. Makanya kalau kemudian kita hidup di zaman itu, akan merasakan iklan-iklan di TV itu begitu mudah diingat. Misalnya kayak gini, eh, nyamuk sini cuma takut ya. Tiga roda gitu. Nah, jadi itu sangat sangat melekat gitu. Iklan-iklan tagline seperti itu. Kalau sekarang mungkin kalau kita itu mengingat iklan jarang sekali yang ingat ya kan. Tapi kalau zaman itu sangat sangat kentara, sangat nyata gitu ya. Mungkin kita juga ingat artis-artisnya, siapa-siapa yang menjadi bintang iklan gitu ya. Jadi pola pada waktu itu seperti itu. Kalau pengen kaya harus jadi tani, ternak, ataupun punya perkebunan. Begitu. Kemudian yang kedua adalah era industri. Era industri ini diawali dari Inggris ya. Di saat kemudian Inggris itu menemukan mesin uap pertama, kemudian Columbus menemukan Pulau Amerika Serikat, maka perubahan ke orang-orang kaya itu sudah mulai berubah. Orang kaya atau orang sukses di saat itu adalah orang-orang yang memiliki pendidikan yang tinggi. Jadi yang jadi sarjana, yang jadi ya dokter, kayak gitu-gitu itu adalah orang yang kaya-kaya ya. Kemudian
di zaman itu orang kaya dominan dengan otak kiri. Mereka pintar di sekolahnya, kemudian memilih sekolah yang terbaik, kemudian masuk ke perusahaan terbaik, ya, kemudian menikah, mendirikan juga perusahaannya, akhirnya kemudian meninggal, gitu ya. Tapi di zaman itu, walaupun dunia masih vertikal, tetapi orang kaya prosesnya itu bisa dikejar. Dalam arti adalah ketika mereka itu mau berusaha atau mau berjuang untuk menjadi orang kaya, di zaman itu masih bisa. Mungkin ditempuh dalam waktu 30 tahun, 40 tahun, itu masih bisa. Gitu. Nah, semakin ke sini, maka akan semakin berubah. Bapak Ibu teman-teman semuanya. Eranya adalah era informasi. Diawali dari runtuhnya tembok Berlin ini tahun berapa ya? Tahun 90-an. Ya, orang sukses pada waktu itu adalah orang yang mereka itu bisa mengupdate informasi. Jadi perubahan itu sangat cepat akhirnya. Dan di zaman ini orang yang sukses adalah orang yang dominan dengan otak kaya, otak kanan maksud saya, otak kanan. Jadi eh, nanti ya coba untuk kemudian kita komentari ya. Kemudian proses kaya di era informasi itu sangat singkat. Ya, di Indonesia itu dulu pernah ada namanya Indonesian Idol, kemudian AVI, ya, dan model-model stand up comedy kayak gitu-gitu. Jadi orang yang pengen terkenal atau orang yang pengen kaya dalam waktu cepat itu mereka melakukan shortcut-shortcut ya di televisi-televisi ya, dan kemudian mereka mendapatkan informasi. Jadi orang yang pengen kaya itu adalah orang yang mendapatkan informasi terlebih dahulu begitu. Kemudian karena eranya adalah era informasi, maka kompetitor semakin banyak. Gitu. Ini tantangannya untuk era informasi, ya. Makanya kemudian saat ini sudah mulai ya semakin berubah. Lalu kemudian era informasi ini juga runtuh ya, dalam arti bisa dikalahkan dengan era konseptual. Era berikutnya adalah era konseptual. Di era konseptual ini adalah orang-orang yang aneh, itu adalah orang-orang yang menang. Orang yang sukses adalah mereka yang tidak sekedar untuk update informasi, tapi mereka juga orang-orang yang aneh, gitu ya. Bahkan kemudian band-band suara merdu pada waktu itu kalah dengan penyanyi-penyanyi yang aneh. Ya. Bahkan kemudian kalau kita lihat film-film jadul, ketika kemudian mereka bahasa itu bahasanya adalah bahasa Indonesia yang baik dan benar, menggunakan ejaan yang benar-benar benar, gitu ya. Tapi itu kalah dengan beberapa sinetron yang kemudian bahasanya itu sudah sangat berubah. Jadi zaman sekarang atau zaman konseptual itu tidak lagi menggunakan kekuatan informasi saja, tapi juga perlu kekuatan yang aneh, gitu ya. Kemudian proses kaya itu tidak sekedar bagi mereka yang punya otak kanan, tetapi untuk mereka-mereka yang aneh. Ya, ini patut kemudian kita kita renungkan bareng-bareng, teman-teman. Kita sudah aneh belum? Kalau belum aneh, kayaknya tantangan menjadi sangat tidak mudah, gitu ya. Kemudian muncul banyak aplikasi aneh ya, semakin aneh maka semakin laris. Ya, saya beberapa kali melakukan riset kecil-kecilan dan ternyata itu ya merubah orang-orang yang punya kebiasaan online itu jadi semakin berubah gitu ya. Dan di dunia saat ini sudah horizontal. Maksudnya horizontal itu sama kedudukannya. Selama kemudian kita itu sering mengakses informasi dan kemudian berani sedikit aneh, maka insya Allah kita akan bisa cepat kaya. Termasuk di dalam konsep bisnis. Ya, makanya kemudian nanti perlu ya kami banyak masukan dari teman-teman semuanya. Kalau kemudian perlu sesuatu yang aneh, kayaknya kuadran bisnis ini harus aneh gitu ya. Ketika kemudian saya menemukan beberapa literasi tentang era-era di dalam bisnis ini, saya juga merenung teman-teman. Apa kira-kira, gitu ya, apa kira-kira saat ini ya kuadran bisnis itu perlu sesuatu yang aneh gitu ya. Sehingga ketika kemudian mereka itu membaca, menerima informasi tentang copywriting kita, tentang undangan Zoom kita, itu mereka, weh aneh nih gitu ya. Jadi saya juga merenung gitu ya. Nah, teman-teman juga perlu untuk melakukan perenungan ya, saran kami. Kalau tidak ya ini eranya era begini gitu ya. Kemudian dari era konseptual ini saya memprediksi Al-Fakir saya sendiri ya, teman-teman saya sendiri memberanikan diri. Ya, ini hanya sekedar
ilmu katon, ilmu eh, apa namanya prediksi ya. Bisa jadi benar ya, mudah-mudahan tidak banyak yang salah begitu. Nah, setelah era konseptual yang aneh-aneh ini, saya memprediksi adanya era berikutnya. Era apa itu, teman-teman? Era COVID. Saya menyebut era COVID. Jadi dunia seolah-olah ketika kemudian COVID di tahun 2020 kemarin ya sampai 2021 ya 2022, dunia itu seolah-olah terhenti. Bahkan kemudian sebagian negara itu beberapa generasi emasnya itu terhenti. Ya, seperti Jepang itu perlu untuk mengimpor orang gitu ya, untuk menjadi warga negaranya. Nah, cuma kemudian era COVID ini kayaknya menjadi titik balik ya. Semakin apa namanya manusia akan semakin dekat dengan Tuhannya. Ini mungkin tulisan saya agak kurang ya. Semakin dekat dengan Tuhannya, kembali menjadi makhluk yang spiritual dan mudah tersentuh. Makanya kalau kemudian kemarin teman-teman buka di kata data, ya, itu ada sebuah perusahaan yang kemudian rugi sampai apa namanya penurunan omset sekitar 70% gitu ya. Jadi ternyata warga kita itu mudah tersentuh dengan hal-hal yang seperti itu. Nah, proses kaya itu tidak hanya sekedar menggunakan otak kanan dan juga tidak menggunakan otak yang aneh atau cara yang aneh, tapi sekaligus memiliki kekuatan spiritual. Nah, kalau kemudian saya perhatikan beberapa kehidupan para ustadz saat ini itu mengarahnya ke ini, kawan-kawan. Banyak sekali saya menjumpai ada beberapa ustadz atau petinggi spiritual kita itu yang kemudian mereka itu kaya. Itu banyak ya saya melihatnya begitu. Kemudian orang kaya di sini adalah orang yang dekat dengan Tuhannya namun menguasai teknologi. Ini hanya perkiraan ya, sekali lagi perkiraan saya. Prediksi saya. Mudah-mudahan kalau enggak begini ya begitu gitu ya. Dan dunia akan menjadi sebuah multi komunikasi. Jadi tidak hanya sekedar komunikasi dengan diri, tapi juga komunikasi dengan Allah, dengan Tuhannya. Jadi ini dugaan saya ya. Nah, kalau kemudian kita tidak seperti ini atau kemudian kita balik ke konseptual tadi, ya, saya khawatirnya negara kita atau zaman kita itu semakin rusak. Gitu. Kalau sudah seperti ini, sangat luar biasa tantangannya. Karena keimanan, ya, kemudian kontrol sosial masyarakat, ya, kemudian negara sebagai penjamin keamanan itu menjadi sesuatu yang mutlak. Kalau memang arah dari pasca COVID itu malah kembali ke sini. Makanya kemudian saya berharap ya ini bagian dari doa, bagian dari prediksi ya, itu ngarahnya ke spiritual. Gitu. Kalau kemudian era COVID bukannya rekayasa berbisnis juga. Saya kurang tahu kalau masalah itu ya, karena nanti jadinya kita kembali kepada teori konspirasi. Tapi paling tidak kita memandangnya ini depan, teman-teman. Jadi kita memandangnya ke depan atau memandangnya prediksi ke depan. Kita mau ngapain gitu. Kalau kita kembali ke sini, maka kerusakan yang terjadi. Ya, zamannya Fajar, zamannya Fajar, zamannya Dilan gitu. Yang aneh-aneh itu malah 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 yang sukses ya, malah yang kaya gitu. Hanya kemudian saya memprediksi mudah-mudahan nanti ke depan walaupun ini entahlah nama eranya era apa ya. Ya pasca COVID ya. Pasca COVID ini saya memandangnya seperti ini. Mudah-mudahan ini terjadi. Jadi orang kaya itu adalah orang yang memiliki spiritual tinggi begitu. Baik, teman-teman. Kira-kira begitu ya diskusi kita tentang pola kaya. Ya, kalau teman-teman pengen kaya, pengen berkah, pengen semakin membahagiakan orang lain, maka paling tidak harusnya seperti itu. Tapi ya monggo, ini kembali ke pilihan ya hidup. Nah, kembali kepada pembahasan kita di awal tadi, bahwa ada beberapa tantangan ya. Jadi bisnis online itu kalau kemudian kita coba petakan itu pada dasarnya akan ada tiga ini. Ya, ada tiga ini. Yang pertama adalah bisnis online yang padat kerja.
Padahal kerja ini biasanya kerjanya itu apa nonton ya, ngumpulin koin tertentu, main game gitu ya. Yang ini marak di tahun-tahun kemarin ya. Walaupun sekarang itu kemarin sempat ada sebuah marketplace yang mau menyaingi si Ijo, tapi ternyata malah sampai sekarang tidak tahu gitu ya. Saya punya Gucci, ya, bagian dari tim dari bukan dari tim ya, bagian dari kuadran bisnis juga, tetapi pada waktu itu beliau kita ajak, yuk kita siar aja di kuadran bisnis atau uh, mengingatkan teman-teman kita untuk berbisnis dengan cara yang benar, tapi ternyata beliau ke sana, gitu ya. Ketika di sana malah beliau merasakan ya begitu gitu ya, tidak berkembang, ya. Dan ini tantangannya teman-teman. Banyak sekali yang seperti ini dan banyak sekali saudara-saudara kita yang terkecoh dengan ini, gitu. Jadi aplikasi ngumpulin koin, ya ngumpulin apapun itu, yang akhirnya kemudian mereka tidak dibayar ujung-ujungnya, scam. Nah, kemudian yang berikutnya, ciri bisnis online yang berikutnya ini kita langsung ke kanan dulu. Jadi ada model bisnis yang padat modal. Jadi biasanya mereka menjanjikan sesuatu yang pasti, ya bisa harian, bisa mingguan, bisa bulanan, gitu ya. Dan besarnya itu fix gitu ya, 4%, 1%, 2% gitu ya. Perlu modal besar ya. Dan kalau ini persentase, bentuknya itu persentase dihitung dari modal itu, maka ini termasuk bisnis yang berbau ribawi. Dan ini harus kita waspadai, teman-teman. Ya, karena sebagaimana yang kita sebutkan di awal tadi, ya ada sebagian dari leader kita juga kena gitu ya. Jadi mereka ya mengeluarkan modal ya tapi kemudian tidak balik gitu, sehingga kemudian patut diwaspadai gitu ya. Kemudian kenapa bisnis ini di ya saat ini itu marak? Biasanya bisnis begini itu marak ketika akhir tahun. Kemudian yang kedua, marak kenapa? Karena beberapa di antara kita pun itu alasannya tidak bisa merekrut atau cari orang. Akhirnya apa? Daripada nyari orang, mending saya invest modal gitu. Dan ini besar teman-teman. Ada yang di grup itu yang saya ikuti karena saya di situ diculik, gitu ya. Saya juga baru tahu, baru mengerti. Ternyata mereka keluar modal sekitar 500 juta, gitu. 500 juta berarti orang Indonesia ini kaya-kaya dong, gitu ya. Walaupun tidak ketahuan atau tidak kelihatan kayak secara perekonomian itu ya berkembang begitu ya. Tetapi ternyata mereka berani mengeluarkan modal sampai segitu. Ya, ada yang 200 juta, ada yang 300 juta gitu ya. Tapi semuanya itu saling mengeluh, apa namanya? Sambat orang Jawa bilangnya. Gitu. Jadi cukup terenyuh saya melihat yang ada di grup itu. Tapi saya juga nggak berani komentar gitu ya. Ini khawatir keliru. Nah, orang-orang di sekitar saya atau kemudian di komunitas kita, apabila ada yang melihat ciri-ciri yang seperti ini, sebaiknya langsung didiskusikan. Jangan kemudian teman-teman langsung take action karena tergiur dengan adanya profit, gitu ya. Tergiur dengan adanya peluang, gitu. Nah, kemudian dari pola yang di sini, ciri bisnis yang tengah-tengah, itu biasanya seimbang antara kerja dan modal. Biasanya ada produk, kemudian mereka diajari untuk menjual sesuatu atau kemudian mengelola database begitu. Nah, kalau kemudian teman-teman ditanya atau kami ditanya, ya kuadran bisnis di mana? Kuadran bisnis di sini. Ya, kita ada produk, ya, kemudian kita menjual sesuatu kelas online, ya, tool bisnis, ya. Kemudian kita mencoba untuk mengelola database, walaupun mengelolanya ini semi, ya maksudnya semi ini juga teman-teman yang tergabung di kuadran bisnis juga bisa mengelola database-nya sendiri, gitu, tanpa kemudian kami, gitu ya. Jadi ini yang berkembang kawan-kawan yang terjadi, ya. Ya hati-hati untuk yang di sini, ya, karena waktu kita terbuang akhirnya. Kemudian hati-hati yang di sini karena di sini uangnya hilang, gitu ya. Di sini ada dua risiko ya yang cukup lumayan gitu ya.
Oleh karenanya, waspadalah, waspadalah. Jadi gitu. Baik, kawan-kawan. Bagi Anda, ya teman-teman semuanya, kalau kemudian pengen lunas hutang, ya karena kita programnya adalah bagaimana bisa melunasi hutang, saran kami tetap bisnis online. Cuma, ya itu tadi, karena beberapa ciri-ciri yang seperti itu, bisnis online itu kayak seperti rimba raya, ya hutan, belantara. Kalau kita tidak ada arah-arahannya, tidak ada sarannya, maka kemudian eh, kita akan masuk ke dalam hutan tanpa ada petunjuk, ada kompas ya dan seterusnya. Dan bahkan kita bisa tersesat di sana dan tidak bisa kembali lagi begitu. Oleh karenanya saran kami ya ada beberapa saran yang seharusnya dilakukan oleh teman-teman. Saran kami yang pertama adalah tetap bisnis online. Kenapa? Karena bisnis online ini ada beberapa alasannya. Yang pertama dari segi produksi. Produksinya ini terjangkau ya. Produksinya terjangkau. Kemudian jangkauannya atau wilayahnya itu tidak terbatas. Seperti kita mengadakan Zoom kali ini atau kuadran bisnis itu dari Aceh sampai ke Gorontalo itu ada kawan-kawan. Ya, anggota kita atau member kita. Kemudian free ongkir biasanya. Ya, di dalam bisnis online itu biasanya free ongkir. Kemudian bisa dijual secara berulang. Dan ini yang menarik ya. Sehingga keuntungannya bisa berkali-kali lipat. Gitu ya. Ini adalah bisnis online yang berbasis produk, ya, bukan berbasis modal ataupun berbasis klik, ya, atau berbasis view. Kemudian yang kedua, saran kami itu adalah kalau bisnis online jangan sendirian, ya. Kenapa? Karena nanti waktu, uang dan tenaga kita itu akan terbuang kalau kita tidak bisa memanagenya, ya. Kalau tidak bisa memanagenya maka akan terbuang. Kemudian yang berikutnya, kalau bisa bisnis online-nya itu bukan bisnis produk fisik yang dalam jumlah besar ya, dalam jumlah besar. Misalnya teman-teman mendatangkan eh, apa namanya air kardus tontonan begitu ya. Kecuali kalau memang suppliernya percaya. Ya, kalau kemudian produk fisiknya itu cuma satuan, monggo silakan, enggak apa-apa. Ya, tapi kalau produk fisiknya itu banyak dalam jumlah besar, sebaiknya ini diperhatikan. Cuma karena berbisnis itu paling tidak yang disukai itu adalah profitnya berkali-kali. Biasanya suka ya kayak gitu-gitu. Ya, saya dulu pernah belajar di satu kota, di mana kota itu adalah kota yang kenal sebagai kota distributor. Ya, orangnya sangat berani di dalam berbisnisnya, bahkan mendatangkan produk itu dari Jakarta langsung. Ya. Padahal itu tempatnya cukup masuk ya di pedalaman. Ya, di Kalimantan Selatan, di Amuntai. Jadi kota Amuntai itu termasuk kota distributor. Berani jual rugi. Jadi mendatangkan dengan gitu ya. Kemudian mereka berani jual rugi dengan mengejar pelanggan begitu, mendapatkan pelanggan. Tapi ternyata mereka juga eksis ya, luar biasa. Kemudian yang berikutnya lagi adalah terjun ke marketplace. Kami menyarankan belum ya, teman-teman jangan terjun dulu ke marketplace kalau teman-teman belum tahu cara mainnya, ya, apa namanya, cara mainnya ya, cara bisnisnya. Kenapa? Karena nanti di dalam marketplace itu biasanya terjadi perang harga. Kalau terjadi perang harga, yang rugi kita sendiri, ya kan? Kita masih memulai dan akhirnya kemudian kita perang harga. Kecuali kalau teman-teman mau jadi affiliate, ya, itu lain ceritanya. Nah, itu diantaranya yang kedua. Ya, dan yang ketiga ini kawan-kawan, kuadran bisnis. Ya. Percepatan kuadran bisnis, percepatan rezeki ala kuadran bisnis itu tiga: join, belajar, dan siar. Join, belajar, dan promosi. Begitu. Maka kemudian kawan-kawan bisa memiliki potensi income hingga 10 juta per bulan. Jadi kita ada ilmunya yang akan kita terus pelajari, kemudian kita ada komunitasnya, dan kemudian kita bareng-bareng dengan mentor. Jadi tidak hanya saya, tapi juga ada beberapa teman kita yang siap untuk membantu memonitoring, begitu, kawan-kawan. Supaya kemudian kita tidak tersesat tadi,
di rimba raya bisnis online. Gitu. Dan mungkin itu yang bisa kita bagikan di kesempatan kali ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Tadi ada yang bertanya, kalau ini core bisnis, apa ya Pak? Nah, ini korporasi bisnis ya maksudnya. Kita kuadran bisnis, namanya Pak Didi. Didi Rahardian. Baik gitu ya, teman-teman. Ada satu tema lagi yang ingin saya titipkan, ini tadi tidak tercopy di slide yang tadi. Nah, penting juga saran yang berikutnya adalah kawan-kawan membentuk tim. Ya, ada tim yang namanya tim penjualan. Kenapa tim penjualan? Karena dengan adanya tim penjualan, apapun itu namanya, entah agen, reseller, canvasser, itu bisa melipat gandakan kebaikan. Ya, di antara kebaikan yang bisa kita gandakan adalah yang pertama dari segi waktu. Dari segi waktu ini ketika kemudian kita punya tim penjualan, teman-teman, itu bisa dikalikan. Misalnya kita punya 100 agen, ya. Kita adalah orang yang suka kerja misalkan. 12 jam misalnya. Wah, itu bisa dikalikan. 12 jam kali 100 agen, agen kita juga termasuk orang-orang yang semangat. Wah, ini dahsyat banget. Tapi kalau kita membayangkan dalam bisnis online, kita kerja 2 jam aja sehari itu udah bagus. Tapi 2 jam dikali 100 itu juga sudah lumayan, teman-teman. Insya Allah sudah efektif. Ya. Kemudian dari segi keuangan. Kalau misalnya dari 100 agen yang kita miliki, itu masing-masing memiliki profit 10.000 saja, maka sehari itu kita akan punya penghasilan 1 juta. Ya. Lalu berapa dalam waktu 1 bulan? Nah, 1 bulannya adalah 25 juta. Jadi kalau kemudian kita membangun dengan tim penjualan, ya, tim penjualan, maka kita akan seperti ini, kawan-kawan. Ya, pengen penghasilan berapa? Tinggal memaksimalkan. Yang dimaksimalkan apanya? Agennya, ya, tim penjualannya, profitnya, atau banyak produk yang dijual. Kan gitu. Sehingga ketika kemudian seperti itu yang terjadi, penghasilan seperti ini itu bisa terukur daripada kita jualan sendirian. Ya, kalau kemudian kita jualan sendirian door to door atau kemudian kita nawarkan ke satu orang, ya maka ini perjuangan benar. Kemudian yang ketiga itu amal soleh. Apabila kemudian kita itu dengan 100 tim ya atau 100 agen yang kita miliki, kita melakukan ya gotong royong, anggap aja begitu, membantu saudara-saudara kita untuk lunas utang bareng-bareng. Dah, ini kita iuran yuk, misalnya 100.000 saja. Maka ini lumayan teman-teman, meringankan beban mereka. Kalau mau, ya kan. Tapi kalau nggak mau ya monggo. Tapi paling tidak ada beberapa saran itu yang kita ya ajukan ke teman-teman semuanya. Ya. Dan itu semuanya insya Allah ada di kuadran bisnis. Gitu ya. Semuanya ada di kuadran bisnis. Baik, itu dulu teman-teman. Atau mungkin Mbak Istik mau menjembatani dulu. Ya, mungkin apa namanya? Banyak buat teman-teman yang mau bertanya-tanya juga silahkan, masih ada sesi tanya jawab dan mungkin bisa langsung open mic atau bisa raise hand atau bisa bertanya di kolom komentar gitu. Silahkan. Boleh saya nanya? Oh iya, boleh silahkan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Bunda. Mohon maaf, saya
eh, mohon bimbingannya bagaimana karena saya awam walaupun saya udah tua gitu, udah nenek-nenek tapi semangat pengen eh, ya itulah karena punya amanah gitu ya. Karena punya amanah jadi pengen segera untuk harus bagaimana gitu. Mohon arahannya itu. Mohon arahannya untuk bagaimana di kuadran bisnis ini gitu. Sekian Pak. Terima kasih. Iya benar. Nih, enggak. Masya Allah. Masih semangat. Ini menjadikan saya semakin semangat. Masya Allah. Jadi, Nenek-nenek. nggih. Jadi kita kelas nanti kita akan coba jelaskan di slide berikutnya ya Bunda. Ini sengaja dipotong di sini supaya kemudian teman-teman ada interaksi dulu. Nanti insya Allah kita bahas di belakang. Kemudian yang mungkin tidak ada di belakang adalah kekuatan spiritualnya. Jadi nanti saran kami, sebentar. Ini Bang Rudin ya, Kak Rudin, silakan dikonekkan dulu audionya. Kak Rudin. Jadi saran kami adalah nanti praktek untuk spiritual juga Bunda. Jadi mana yang jenengan bisa ya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita memahaminya begini. Apapun yang ada di dunia ini adalah bentuk lain dari energi. Jadi kalau kita ingin mendapatkan energi yang besar, ingin mendapatkan eh, rezeki yang besar, ya karena rezeki itu energi, uang itu juga energi. Nah, kekuatan yang paling besar di dunia ini kan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, saran kami adalah mendekat kepada Allah. Ya, mendekat kepada Allah dan nanti bagi kawan-kawan yang sudah praktek tentang spiritual itu kadang polanya tidak bisa, bukan tidak bisa ya, polanya akan berbeda-beda atau cara pertolongan Allahnya itu akan berbeda-beda gitu ya. Dari kelas kami yang kemarin sudah ikut itu ada yang satu harinya itu ya beliau satu hari sebelum kejadian mendapatkan pertolongan Allahnya itu nangis-nangis ke saya curhat gitu ya. Tapi saya merasa bahwa apa yang kemudian diceritakan oleh beliau itu ya dalam waktu dekat Allah akan menolong gitu. Jadi Jadi banyak sekali kayak hidup itu kayak banyak problem gitu ya. Beliau itu cerita banyak problem kayak gini 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 gini. Saya justru ketika ikut materi spiritual kok malah kayak gini gitu ya. Kemudian saya tunjukkan ayatnya, misalkan Allah tidak akan menguji suatu kaum ketika mereka mengatakan beriman, begitu gitu. Nah, kemudian akhirnya beliau tenang. Tapi masih cerita lagi, cerita lagi. Gitu. Sambil nangis-nangis, sambil ya begitu ya. Saya minta untuk buka Al-Quran, kayak gitu-gitu. Nah, akhirnya kemudian besok harinya itu mendapatkan pertolongan Allah. Langsung dikirim itu WA-nya. Masya Allah, nangis juga. Masya Allah, dapat rezeki besar beliau. Ya, mumpung beliau ini tidak hadir di sini, jadi biasanya hadir beliau itu aktif ya, tapi kadang mungkin tidak mau diceritakan ceritanya. Jadi begitu. Jadi dekati dulu karena ini materinya nanti di belakang tidak ada tentang spiritual. Jadi Bunda, kami sarankan untuk Bunda Alis untuk mendekat kepada Allah. Ya, mendekat kepada Allah dengan cara apapun yang paling dimengerti, paling bisa, paling enjoy gitu ya. Paling enjoy, paling nikmat. Nah, kita misalnya nyarankan, Bunda, ayo baca sholawat yuk. Ya, berapa kali? 10.000. Gitu. Nanti bisa jadi Bunda tidak sanggup. Wah, saya nggak sanggup. Kalau gitu saya nggak usah ngamalin apa-apa. Nah, itu bahaya, Bunda. Jadi apa yang bisa
kira-kira berapa, misalkan ya, boleh apapun yang bisa ini ya, bisa diamalkan. Misalnya sholawat boleh, sholat duhanya dirutinkan boleh, kemudian zikirnya boleh, subhanallah misalkan. Atau kemudian dilengkapi alhamdulillah dan Allahu Akbar begitu. Boleh itu. Monggo silakan Bunda Alis itu. Nah, kemudian yang kedua nanti bareng-bareng dengan kuadran bisnis, belajar digital. Ya walaupun jenengan dari segi umur, tapi insya Allah ini mudah kok. Ya, ini mudah. Menurut kami, ya, dalam dugaan kami itu insya Allah mudah. Karena kita juga melakukan beberapa kali pengembangan website, sehingga ini bisa lebih mudah dibandingkan zaman dulu, Bunda. Kalau zaman dulu agak riweh gitu, agak perlu effort gitu. Nanti kita akan belajar. Di belakang ada cara menggunakan websitenya. Jadi kita sudah ini. Jadi kalau teman-teman sudah tergabung di website Kuadran Bisnis itu berarti sudah bisa mendapatkan penghasilan. Gitu. Kemudian pertanyaan berikutnya. Kayak gitu dulu nggih Bunda, nanti untuk ikhtiar buminya kita bahas lagi di beberapa slide. Termasuk berapa sih komisinya kalau misalnya berhubungan dengan komisi. Jadi kita ini bisnisnya apa ya? Ulun belum paham. Masya Allah ini berarti dari Banjar ini kalau ulun. Ulun itu teman-teman eh, saya ya, saya. Kalau di Banjar itu bahasanya ulun, ulun gitu. Jadi apa? Bisnis kita affiliate ya, bisnis kita affiliate marketing. Kapan bisa mulai? Step pertama apakah membentuk tim dulu atau siapkan konten? Eh, Kembali ke jenengan. Mau bikin konten dulu silahkan. Ya, mau bikin tim dulu monggo gitu ya. Dikembalikan ya. Kemudian kalau ditanyakan kontennya kita seputar apa, kontennya seputar bisnis, seputar lunas hutang, kemudian seputar spiritual. Jadi itu yang sementara ini kita coba untuk kuni ya. Kalau kemudian nanti dari pertemuan Zoom begini, kawan-kawan merasa bahwa ini kita kok aku juga punya keinginan yang sama ya, punya impian yang sama ya, supaya kemudian teman-teman kita di Indonesia, kemudian kita bareng-bareng untuk berbisnis begitu ya. Itu teman-teman mau jadi tim, boleh banget. Ya, saya memperbolehkan. Saya ngajak, saya mengundang. Oh, saya pengen jadi mentor Facebook. Oke, ayo kita bareng-bareng begitu ya. Kemudian misalnya saya mau jadi apa namanya mentor di WA marketing aja Mas. Oke, ayo gitu ya. Atau kemudian teman-teman pengen jadi apa namanya mentor di AI. Ya, saat ini kan lagi ngetren ya bikin gambar-gambar AI yang lucu-lucu kayak gitu-gitu. Yuk kita jual bareng. Atau teman-teman punya produk fisik, kemudian punya apa yang bisa dijual bareng, kita coba untuk konsep bareng, teman-teman. Boleh menghubungi saya, ya. Nanti kita coba untuk pikirkan gimana cara marketingnya, seperti itu. Kemarin kita juga ada ya dihubungi dari tim, dari teman-teman. Mas, saya pengen menawarkan kelas nih, ayo gitu ya, kita meeting, ngobrol-ngobrol, gitu ya. Teman-teman bisa bikin website, ya, boleh, ya, boleh. Misalkan eh, websitenya begini, 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 konsepnya begini, boleh, ayo, gitu. Jadi begitu teman-teman. Jadi eh, kaitannya dengan affiliate, ya. Afiliasi itu apa? Affiliate itu apa? Afiliasi itu adalah dalam istilah, mohon maaf teman-teman, meriga. Apa namanya meriga? Dalam istilah jualan ya itu adalah maklar, ya, maklar. Jadi
memaklari, menjualkan barang, menjualkan produk. Begitu. Produk kita apa nanti kita jelaskan setelah ini. Langsung ya. Baik, teman-teman. Mungkin sebentar kok kembali ke sini sih. Oke, ini. Mungkin ada yang bertanya, kelas kita apa? Kelas kita namanya adalah program lunas hutang. Ya, program lunas hutang. Jadi ini, kawan-kawan. Di dalam kelas program lunas hutang ini, teman-teman bisa belajar ya step by step. Ya, nanti kita belajarnya melalui Zoom. Sebenarnya ada beberapa materi yang sudah ditanam di website ya, tinggal teman-teman menyimak. Ya, cuman dalam beberapa bulan terakhir ini, masya Allah, qadarullahnya banyak hal yang apa namanya cukup ya cukup menyita waktu gitu ya. Sehingga kemudian nanti kita akan adakan Zoom, teman-teman akan diundang. Ya, materinya kurang lebih tentang bagaimana 30 hari lunas hutang. Jadi nanti di sini akan membahas lebih detail ya langkah-langkah kalau kita punya waktu 30 hari itu apa sih yang harus dibahas? Apa sih yang harus dilakukan? Kita punya utang 30 hari. Ya. Nanti di situ ada apa ya ngatur secara schedule ya. Bahkan kemudian kita nanti kiat-kiat menghadapi debt collector gitu ya supaya kemudian tidak geter, tidak gemeter gitu ya. Dan alhamdulillah dari beberapa teman-teman yang sudah praktek itu ada yang malah justru dibantu pelunasannya melalui debt collector gitu. Kemudian yang berikutnya ya di Zoom yang kedua kita akan membahas tentang percepatan rezeki. Jadi kita memahami tentang pola-pola rezeki ya, bagaimana rezeki itu datang, bagaimana rezeki itu hadir ke tengah kehidupan kita. Karena kalau kemudian kita nanti belajar, ya rezeki itu ternyata sudah dijamin gitu oleh Allah, sudah dijamin. Kemudian nanti belajar tentang pola uang datang. Nah, ternyata uang itu datangnya itu pilih-pilih sukanya. Tidak semua orang itu akan didatangi oleh uang, gitu. Tidak didatangi oleh uang, tapi pilih-pilih, ya. Dan kita harus memilih jadi orang yang disukai sama uang, gitu. Disukai sama uang. Dan semuanya adalah bentuk lain dari energi, begitu. Kemudian kawan-kawan di dalam program lunas hutang ini akan belajar tentang bagaimana membangun bisnis. Jadi belajar bagaimana sih sebenarnya membangun bisnis. Nanti ada risetnya, ya. Kemudian bagaimana cara mengatur modal. Kemudian beberapa landasan tentang bisnis modal WhatsApp. Begitu. Kenapa? Karena WhatsApp itu adalah aplikasi tercanggih kalau menurut kami ya di dalam jualan ya. Bahkan hampir bukan 90 lagi 100% jualan kami atau closing kami itu di WA. Itu jarang sekali kemudian di aplikasi lain. Aplikasi lain digunakan untuk mendatangkan pengunjung ya. Tapi kalau kemudian terjadi pembelian nomor WA-nya Mas gitu. Nah, ini teman-teman harus belajar di situ. Kemudian yang berikutnya lagi, teman-teman perlu belajar tentang tim. Jadi membangun tim. Jadi karena di sini tim itu adalah pelipat ganda rezeki, pelipat ganda kebaikan, pelipat ganda penghasilan, maka kawan-kawan perlu belajar. Ya, karena di sini yang dikelola tim itu adalah semuanya itu manusia. Berbeda dengan produk, ya. Dan kita belajar dari yang paling tidak mudah dulu. Kenapa? Karena yaitu ya yang paling tidak mudah adalah bagaimana mengelola tim. Ya, kalau memilih produk insya Allah mudah. Ya, mencari produk insya Allah mudah. Untuk zaman sekarang loh ya. Jadi kawan-kawan belajarnya ini. Nah, kelas ini dibuka dengan harga berapa sih? Jualan sekarang. Nah, kelas kita program lunas hutang itu dijual dengan harga ini Bapak Ibu teman-teman semuanya. Nah, harganya insya Allah masih terjangkau ya.
Nanti yang berminat silahkan ketik di situ. Ya, kalau sudah punya akun tidak perlu bikin akun lagi. Ya, cukup nanti login dengan akunnya. Nah, nanti silahkan di situ klik itu check out-nya. Nah, bagi teman-teman atau Bapak Ibu yang check out malam hari ini, ya kita kasih harga spesial harga 129 gitu. Dan hanya untuk 8 orang, kita ada beberapa ya. Kemudian kita akan belajar nanti masuk grup ya, teman-teman boleh tanya, jangan diam-diam di situ ya. Tanya, kalau tidak mengerti tanya, boleh tanya di grup, boleh tanya cara WA ke saya ya tentang bagaimana mentoring untuk mendapatkan uangnya ya. Karena ya ini pancingnya gitu ya teman-teman. Ini pancingnya. Cara mendapatkan uangnya itu bagaimana. Nanti sudah gabung, nggak belajar, nggak praktek ya sayang gitu. Ya, kemudian nanti dapat bonus juga. Bonusnya adalah ya ada paket spiritual, ini dua ini spiritual, lunas utang juga. Ini cara lunas ala Rasulullah. Jadi Rasulullah itu ternyata ngajari sahabat untuk melunasi utang. Cukup dengan doa ternyata. Dan ini jarang diketahui oleh kaum muslimin. Tapi nanti kalau dikaitkan ilmu yang diajarkan oleh Rasul itu persis dengan apa yang diajarkan oleh David R. Hawkins. Gitu. Jadi unik banget ternyata, Masya Allah. Kemudian nanti teman-teman juga belajar dari banjir order dari WhatsApp. Begitu, ada 3 itu. Dan teman-teman berkesempatan untuk mengikuti program affiliate. Jadi program affiliate adalah program yang insya Allah smart system yang revolusioner. Ya. Dan ini bisa membantu Anda dalam melunasi utang, bisa menaikkan income, ya, meski dari rumah, tanpa keluar rumah, atau tanpa meninggalkan pekerjaan utama. Ya, kita ajari caranya, kemudian nanti kawan-kawan bisa praktek bareng-bareng. Dan nanti ada reward umrohnya. Makanya beberapa kali foto-foto pamflet kita itu di sini ada umroh. Gitu ya. Ini tanda kita supaya kemudian kawan-kawan itu bisa berangkat ke Baitullah. Gitu. Kalau kemudian mau diuangkan, boleh. Ya, misalkan mau diuangkan, ya mungkin nanti sekitar 300 sekitar 30-an juta itu boleh kalau mau diuangkan. Kemudian kalau bagi hasilnya bagaimana? Bagi hasilnya seperti ini. Kita hanya ada 2 bonus ya. Bonus yang pertama adalah bonus direct selling atau bonus mereferensikan langsung ya. Ini sebesar 30% dan ini tidak terbatas. Teman-teman mau mereferensikan berapa ya, boleh. Semisal 1 ya nggak apa-apa ya. 2 nggak apa-apa juga. 10 bagus lagi. 100 lebih bagus lagi gitu. Nanti dikalikan dari jumlahnya. Misalkan 30% dari harga produk. Jadi 30% dari harga produk. Kalau misalkan harga produknya itu 100.000, maka 30%-nya adalah 30.000 kali 10. Maka dapatnya teman-teman adalah 300.000. Nah, dari 10 orang ini mengikuti Zoom yang sama. Akhirnya mereka termotivasi. Mungkin enggak mereka itu bergerak juga. Itu yang kita referensikan tadi itu. Mungkin enggak? Mungkin kan? Ya, mungkin. Ketika mereka itu juga ternyata bergerak dan akhirnya kemudian berkembang, misalnya anggap aja dari 10 ini berkembang jadi 100. Maka teman-teman secara pasif itu dapat juga 10% gitu. 10% dan ini 1 juta. Dan ini passive income, teman-teman. Ya, passive income. Tanpa kemudian teman-teman langsung mengajaknya. Tapi kalau kemudian mereka tersentuh dan melakukan hal yang sama, teman-teman juga dapat gitu. Nah, dari yang 10 ini pengen dapat lagi atau kemudian mereka berkembang, ya kan ikuti Zoom lagi, ya kan? Motivasi misalkan jadi 1.000, ya. Dari yang jenengan rekrut ini berkembang terus jadi 1.000, maka kemudian teman-teman akan dapat passive income sebesar 10 juta. Ya, bagaimana kalau berkembang lagi? Berkembang lagi masih memungkinkan. Ya namanya manusia, ya kan? Manusia itu kan berkembang, bertumbuh,
dan bergerak. Nah, maka teman-teman akan mendapatkan 100 juta. Nah, disinilah teman-teman akan mendapatkan reward-nya berupa umroh. Gitu. Jadi membaca sudah sejauh mana komisi yang didapatkan. Nah, itu kalau kemudian berkembang lagi, ya, sampai level ke 5, ya maka teman-teman akan dapat 1 miliar. Kalau 1 miliar kita dapatkan, kira-kira lunas atau lunas? Nah, begitu. Nah, kita bergeraknya jangan, saran kami jangan mikir terlalu jauh dulu. Kita pikirkan adalah jarak yang dekat. Gitu. Jarak yang dekat. Kita misalkan dari Surabaya menuju Jakarta. Ya, dari Surabaya menuju Jakarta. Yang dipikirkan kira-kira jarak berapa meter? Ya. Jarak yang dipikirkan adalah 1 meter atau 5 meter paling jauh. Jangan jauh-jauh. Gitu. Jangan menghafal semua jalan. Tapi bagaimana kemudian kita menyetir mobil kita itu bisa selamat. Cukup 1 meter sampai 5 meter ke depan itulah yang kita pandang. Gitu. Jadi, dan disitulah kita mengundang pertolongan Allah. Gitu. Nah, banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah. Yang menghadirkan tim bagi kita, tim yang hebat bagi kita, itu bukan kita sendiri, teman-teman. Kita ngoyo ya misalkan. Ngajak Bunda Alis, ayo Bunda Alis join gabung gitu ya. Kalau Bunda Alis itu tidak digerakkan hatinya sama Allah, ya tidak join gitu loh. Jadi Allah yang bergerakkan. Kalau kemudian beliau tuh memandang, oh ini programnya kayaknya bagus, nah, maka kemudian insya Allah pasti join. Tetapi kalau kemudian memandangnya tidak, ya tidak, Allah yang akan menggerakkan. Begitu ya, kawan-kawan. Nah, ini programnya ya. Mau diambil boleh, tidak juga nggak apa-apa. Ya, karena ini sifatnya fasilitas. Jadi kita tidak menjelaskan programnya dulu, tapi menjelaskan bahwa kita jualan produk dulu. Gitu, kawan-kawan. Nah, insya Allah tidak ada ruginya, teman-teman bisa ikuti kelasnya, kalaupun tidak ikut programnya. Tetapi kalau ikut programnya, teman-teman punya potensi passive income sampai 1 miliar. Ini baru satu produk. Teman-teman nanti bisa recurring, ya, bisa recurring. Maksudnya recurring itu bagaimana? Recurring itu kalau kita jualan produk yang lain, karena di kuadran bisnis kan ada beberapa kelas tuh, ya, di websitenya ada beberapa kelas. Nanti teman-teman juga dapat, gitu. Nanti kita akan tunjukkan ya setelah ini. Oke, kita tunjukkan ya, kita belajar bareng-bareng, kita buka websitenya. Ya, misalnya begini. Sebentar saya tutup dulu passwordnya. Nah, teman-teman. Ini loadingnya lumayan tidak cepat. Nah ini teman-teman. Ini cara menggunakan website kita, ya, website kita. Kawan-kawan kalau misalnya login, itu akan diarahkan ke sini. Ya, di sini ada beberapa produk, ya, ada beberapa video, ada beberapa ebook, ya, ada video, ada ebook, ada video, ada grup, ada keluar, ya, ada yang lain. Nanti mudah-mudahan nanti ke depan bisa ditambah ya. Nah, ketika kawan-kawan sudah klik check out, ini kalau di tampilan di saya ini kan sudah mulai ya. Berarti kalau mulai itu saya sudah ngeklik. Ya, kalau belum itu biasanya check out-nya halamannya kayak gini. Ya, tampilannya check out gambar gambar keranjang check out gitu. Ya. Kalau gambar check out seperti ini berarti teman-teman belum check out di situ. Nanti setelah di check out akan muncul mulai. Nah, begitu. Apabila teman-teman itu sudah check out, itu pasti nanti komisinya kepada referralnya di atasnya. Gitu. Tanpa kemudian ngapa-ngapain. Jadi kalau misalnya
mitra kita itu ngulik di website saja dan teman-teman diam, walaupun tidak ada Zoom, tidak ada materi, ya kan? Kemudian tiba-tiba langsung check out, maka kemudian teman-teman dapat komisi, gitu. Sesederhana itu, teman-teman. Nah, tapi kalau misalnya mau aktif, mau ngajak ke Zoom misalnya, ya, gimana caranya? Di sini kita sudah siapkan. Nanti kawan-kawan bisa apa namanya? Klik yang di sini, yang sebelah kiri, ya, kita coba untuk besarkan, ya. Di sebelah kiri ini ada yang namanya panduan, ya. Di sini ada panduan. Kita klik panduannya, ya. Mungkin meraba-raba ya teman-teman semuanya. Tapi nggak apa-apa, kita perhatikan dulu. Nanti kalau misalnya sudah masuk kelas, biasanya tak minta untuk praktek. Nah, kemudian selanjutnya ke bawah, ya kan? Ini manual belum diganti. Ini kata-katanya. Rencana mau diupdate dengan video. Nanti tutorialnya ada. Nah, di sini kawan-kawan ada beberapa link ya. Ini akses Zoom spesial kita. Insya Allah rutin setiap Selasa dan Jumat. Ya. Kemudian sebentar saya mute dulu Mbak Isti. Mbak Isti-nya dimainkan. Nah, ini kan ada akses Zoom ya, Zoom spesial. Ya, teman-teman tinggal copy. Kalau dulu enggak kayak gini, kawan-kawan. Kalau dulu enggak kayak gini, tinggal copy. Tek. Nah, sudah tercopy. Nanti dibagikan di aplikasi yang lain misalkan di Telegram. Tinggal paste, tek gitu. Nanti diedit dengan copywriting yang sudah kita siapkan. Teman-teman copy aja ya copywriting kita, nanti diedit linknya itu diarahkan ke link yang ini. Ganti dengan linknya teman-teman. Seperti itu. Ya. Jadi kurang lebih begitu caranya. Nah, kemudian misalkan, teman-teman mau nggak belajar tentang atau download e-book misalkan. Di sini ada beberapa e-book teman-teman. Ketika mereka download ya dari link ini, maka itu nanti jadi calon mitranya teman-teman. Itu calon mitranya teman-teman. Atau kemudian di sini ada Kulwa 5 kunci percepatan rezeki kuliah WhatsApp. Mau nggak ikut Kulwa misalkan kayak gitu. Tinggal copy aja di sini. Copy. Ya. Kemudian dipastekan. Ya. Kemudian kita enter gitu. Kemudian yang link ini kita kasihkan ke teman kita. Mau nggak? Ini ada Kulwa loh. Gitu. Nanti teman-teman otomatis dapat gitu. Kemudian ada video nih 8 kiat melunasi hutang. Nah, materinya masuk ke sini. Tinggal copy. Mau nggak 8 kiat melunasi hutang? Ini materinya tentang materi spiritual. Ya, spiritual melunasi hutang. Ini ada 40 hari juga. Ya, tinggal kayak gitu. Nah, kalau misalnya mau lanjut jualan, teman-teman boleh juga kopikannya di sini. Ya, gitu. Ini ada bisnis dari rumah yang sudah ada produk kita. Gitu, kawan-kawan. Gambar nggak kira-kira? Jadi seperti itu. Kemudian untuk memantau sudah berapa orang sih yang kita undang, nah nanti di sini. Kawan-kawan klik yang di dashboard, ya, dashboard atau beranda. Kemudian geser ke bawah. Nah, ini, ya, ketahuan nih. Hehehe. Berapa orang ya? Atau kemudian kita lihat di sini, ya, misalnya November. Ini ternyata saya mendatangkan 14 lead, kawan-kawan. 14 lead. Ya, terjadi pembelian atau mungkin orang yang ngeklik itu 14 juga total sales. Omset yang saya hasilkan segini. Ini contoh ya. Atau kemudian ini komisinya. Gitu. Kawan-kawan juga akan muncul nih komisinya ada di dashboard.
silakan ya. Jadi ini nanti beda-beda tampilannya, tidak sesuai dengan yang ada di sini, gitu. Tidak ada ya, tidak sama dengan tampilan milik saya. Ya. Jadi, alhamdulillah sudah segini totalnya, ya. Komisi saya pribadi ini. Jadi seperti itu. Ini bisa dipantau semuanya, kita bisa lakukan, bisa uji, ya. Seperti itu. Ya. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan kira-kira? Saya belum ngecek WA. Kira-kira bisa Bunda. Bunda Alis. Jadi tinggal kopi-kopi, kopi. Ya, pokoknya Mantap banyak ya, kopi. gaptek. Nenek gaptek. Nanti aja mohon bimbingannya. Enggak apa-apa Bunda. Pokoknya semangatnya ini Masya Allah ya, untuk menyemangati kami. Bunda